Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini ya, yang sudah ditunjuk pergi mengenai kegiatan diseminasi masa transisi PAUD ke SD untuk penguatan program pembelajaran di SD 4 Batu Haji. Nah, kenapa ini secepatnya disosialisasikan? Karena ini terkait ya untuk kenapa ini yang disampaikan ini memang penting, khususnya yang bangsa transisi PAUD ke SD. Nah, sekilas yang saya dapat ya, kebetulan kita tanya sama jadi ini ya Bapak Ibu ya, masa transisi TK semasa nanti MPLS, masa pengenalan transport itu selama 2 minggu. Nah, 2 minggu itu menggunakan alat tulis, maksudnya jadi cari sudah tulisan ya. Jadi ini yang akan kita buat. Jadi ada nanti programnya, schedule yang kita akan susun apa-apa di hari pertama sampai di hari ke-12. Seperti apa sih namanya siap sekolah usia dini tersebut? Makanya judul kita tadi transisi, ada masa peralihan dari PAUD ke SD. Yang usianya itu, usia dini itu dikatakan usia 0 sampai 8 tahun itu masih usia dini. Makanya kalau dibilang guru TK itu masih bisa mengajar di kelas 1 dan 2 dan masih bagus. Atau sebaliknya guru kelas 1 2 bisa masuk ke baik. Kita lanjutkan kegiatan kita diseminasi masa transisi PAUD ke SD dalam pembuatan perubahan pembelajaran SD Negeri Nomor 4 Batu Haji. Diseminasi. Ini tadi udah sekilas sudah sampaikan, lanjut aja lah. Bahas tadi si anak TK yang dia ketakutan masuk ke SD itu sih kesimpulannya tadi. Ini ini mengapa hal tersebut lanjutan yang tadi ya, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Ini siap sekolah harus dipenuhi sebelum SD sebenarnya. Iya, ini yang salah. Siap sekolah artinya harus dipenuhi sebelum SD, tidak. Ini bermakna bahwa kesiapan sekolah harus dimiliki anak sebelum SD, ini tidak boleh. Jadi kesiapan sekolah itu bukan dimiliki saat dia, makanya tidak ada dia tes kalau mau masuk ke SD, nggak ada harus siap membaca kalistung, tidak ya. Yang kedua juga di situ itu yang terjadi sering miskonsepsi. Siap sekolah itu bisa kalistung saja, betul atau tidak Bapak Ibu? Hah? Coba menurut pengalaman yang kita lakukan lah dulu, apakah namanya siap sekolah itu sama artinya dengan bisa kalistung saja? Tidak. Di sini nanti yang kita bangun ada 6 pondasinya. Pada materi selanjutnya nanti di situ akan ada kita pahami. Kita bagikan untuk menambah wawasan kita biar banyak literasi. Guru juga harus banyak literasi ya. Karena kenapa? Kemarin juga saya pengalaman hanya waktunya yang dari 3 hari dipadatkan jadi 1 hari itu pun hanya berapa jam, dan ini pun harus saya berbagi juga. Jadi nanti kita perbanyak literasi, materi nanti saya kirim juga. Ini kesimpulannya, siap sekolah. Ini kesimpulan yang pertama, siap sekolah artinya anak sudah memiliki kemampuan pondasi secara utuh. Nanti ada kemampuan pondasinya itu 6 kemampuan pondasi anak. Nanti kita akan bahas. Ada kemampuan pondasi spiritual, kemampuan pondasi motorik, mengembangkan emosional, keterampilan, dan salah satunya nanti dia di pedagogiknya. Itulah tadi baca calistung. Jadi bukan hanya di calistung, 6. Salah satunya calistung, berarti 5 lagi selain dari calistung. Itulah pondasi yang akan kita bina di pendidikan dasar, yaitu tadi usia dini kelas 1. Yang kedua, agar anak siap sekolah, kemampuan pondasi dapat terus dibangun hingga anak kelas 2 SD. Karena, ini tadi yang dimaksudnya tadi itu usia dini itu usia 0 sampai 8 tahun. Makanya ada tadi miskonsepsi. Saya pun sebenarnya agak ini juga kan, yang katanya kalau tidak ada menulis, tidak ada hafalan, jangan disuruh anak hafal ini ya, tulis ini ya. Ternyata dengan adanya tadi pemahaman yang diberikan oleh Ibu Kepsek lewat
Ibu Subandia, pengawas kita kemarin, katanya itu hanya di MPLS. Jadi kalau selama kita pelatihan kayak ada miskonsepsi apa iya anak tidak ada kalistung itu. Jadi kapan dia diajarin nanti kalistungnya menulis, membaca, menghitungnya itu? Kalau kemarin dia bilang di kelas berapa guys? Kelas 3. Disitulah mulai dasar katanya. Kalau kelas 1 2 di MIK, cuman dengan ada pembenaran dari ibu kepala sekolah tadi, itulah. Berarti, kemampuan fondasi yang perlu dimiliki anak tidak hanya kalistung, yaitu tadi yang saya bilang. 6 fondasinya, berarti kalistung itu pedagogiknya itu bagian yang ke-6, hanya bagian yang sedikit. Jadi kalau selama ini kita hanya mengasih ilmu ke anak itu di bagian pedagogiknya aja, pengetahuan termasuk itu di kalistungnya. Calistung, ya. Di sini katanya kemampuan fondasi yang dimiliki anak tidak hanya di calistungnya. Next. Next. Kalau kamu bikin ini aja kenapa? Coba next. Ini untuk mencapai ini termasuk juga ini nanti yang untuk MPLS. Sebenarnya saya kira tadi sudah kita bahas juga. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 3 target perubahan yang perlu dimiliki bersama. Nah, ini 3 target yang dipercaya dapat menghadirkan perubahan. Yang pertama di situ menghilangkan tes calistung dari penerimaan peserta didik baru. Yaitu tadi makanya untuk PPDB, nah ini dihindarin. Bukan berarti tidak boleh dia dites. Ini tes secara tertulisnya tidak boleh, bisa boleh, ya? Boleh tapi hanya untuk menguji. Tapi mau seperti apapun anak kita hanya untuk menjalin komunikasi dengan dia aja, bukan untuk bisa diterima, bisa ini, bukan ada seleksinya, Bu. Hanya sekedar menanya. Jadi yang tadi hilangkan tes kalistung. Namanya kalau tes ini kan secara tertulis, ya? Ini dihindari, ini sudah termasuk nanti PPDB. Yang selanjutnya menerapkan masa MPLS, ya, menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak. Kita kupas. Coba lanjut, Bu. Nah, ini boleh nanti dibaca aja biar hemat waktu. Nah, sebenarnya guru PPDB sini ada ya? Yang operator PPDB, nah ini salah satunya bukain. Hah? Tak ada. Dari kalau negeri kan? Di swasta pun kan apalagi sekarang banyak siswa terima jangan begitu kan? Aset itu. Tapi kalau memang sekolah bonafit masih ada seleksi mereka. Kalau di negeri memang tidak boleh. Itu peserta saat PPDB tes kalistung sudah tidak jadikan sebagai persyaratan. Itu tadi, jadi jangan sampai dites anak. Itu saya rasa kalau di negeri tidak ada itu, ya. Boleh tadi secara lisan ditanya-tanya, hai, nama kamu siapa? Iya, nama. Berapa jari tanganmu, nak? Ya gitu, udah termasuk juga. Dia hanya untuk mengetahui komunikasi dia. Iya, betul. Itu salah satu asesmen diagnostik secara lisan. PPDB dilanjutkan nanti ke transisi, makanya nanti di akhir ini nanti ada kegiatan MPLS. Ya berarti kan memang untuk itu. Iya berarti intinya itu untuk siswa baru MPLS. Iya. Kalau dulu kami di sini kelas 1 kita anak autis, anak berkasus, bagaimana ini gitu. Jadi memang ada kita untuk mengetahui anak itu bagaimana ini kondisinya, betul apa pandai ngomong apa enggak. Dan saat kita kayak gitu kita nggak ada dulu. Dan ternyata kita masuk terus saya dikirim ke mana gitu. Tapi pada akhirnya kan tetap juga diterima kan. Cuma kita tahu, oh ini jadi kita memperhatikan anak ini ada perhatian secara khususnya gitu kan, Bu ya. Bukan berarti seleksi lah itu kan. Cuma misalnya anak seperti ini siapa yang menangani yang di apa pemerintahan pengibaran seluruh Indonesia kayak gitu. Dan saya kebetulan pas habis pelatihan dapat Ilham itu. Jadi memang nggak bisa ditolak, harus berani dirangkul orang tuanya jadi kerjasama.
alhamdulillah kita selamatkan si Ilham itu lah. Ya, betul, terus. Ya. Setidaknya dilakukan tadi Ya, asesmen kesehatan. diagnostik awalnya itu hanya untuk mengetahui sebatas apa kemampuan anak gitu ya. Yang kedua di situ, namun pada saat MPLS guru melakukan asesmen awal dengan cara ya ini tes kemampuan kalistung kepada siswa. Yang ketiga, guru memberikan pelajaran tambahan bagi siswa yang belum kalistung. Selanjutnya, fokus pembelajaran yang dilakukan guru pada kalistung semata, bukan membangun kemampuan fondasi. Iya. Jadi pembelajaran yang dilakukan guru pada saat pemberian materi kalistung itu bukan membangun kemampuan fondasi. Nanti kita bahas kemampuan fondasi. Sebenarnya video-video yang dikirim ibu capsek kita ada video tadi malam. Di situ itu rangkuman dari 6 fondasi. Tadi saya bilang yang misalnya buat pasir, buat Nah, main. itu melatih keterampilan pemeliharaan lagi ya. Anak pertama itu, kalau saya itu kalau misalnya TK kayak gitu kan sebelum kita masuk kelas kita di sini di apa sudah menyediakan segala macam. Nah, makanya tadi kita cocok guru TK, guru kelas 1 dan 2. Langsung tes. Kalau dari saya masih ya. Iya, kita lanjut, itulah materi satunya. Kita lanjut lagi ke materi 2. Belum lah guys, masih yang satu ini ada pentingnya juga materi 1. Coba ini iya. Next dulu guys. Next. Nah ini. Nah ini. Lalu apa saja cara pandang yang perlu dimiliki oleh guru agar dapat melangsungkan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi secara efektif. Di situ lingkup kemampuan fondasi yang penting bagi anak tidak hanya calistung. Nah ini udah berkali-kali tadi. Lingkup kemampuan fondasi yang penting bagi anak tidak hanya calistung. Karena calistung itu hanya sebagian kecil saja dari 6 fondasi. Calistung itu pedagogik memang bukan harus dihilangkan, bukan. Cuma dia 6 diantaranya, satu diantara yang ke-6 itu berarti hanya sebagian kecil. Calistung merupakan bagian kecil dari kemampuan literasi dan numerasi atau kemampuan kognitif anak. Juga terdapat kemampuan lain yang perlu dimiliki seperti memiliki nilai agama, budi pekerti, motorik, berkomunikasi secara sehat. Jadi kalau bapak ibu yang menonton saya langsung saya lihat video yang dikirim ibu yang dikirim tadi malam, nah itu juga materi pelatihan masa transisi PAUD SD itu yang kalau nanti bapak ibu menonton kembali itu 6 fondasinya itu di mana dia kemampuan kognitifnya yang itu tadi calistung, di mana nanti mengembangkan kemampuan motorik, spiritualnya, keterampilan. Jadi 6 ini harus kita bangun. Kalau selama ini mungkin kalau di guru kelas 1, gak usah di guru kelas 1, di SD itu yang selama ini yang kebanyakan di kognitifnya, ya kan Bapak Ibu? Kognitif itu yang calistung. Jadi di sekarang ini 6 fondasi awal ini. Nanti kita tonton lagi supaya lebih menambah wawasan kita. Bapak Ibu nanti silakan tonton kembali nanti video yang dikirim ibu itu. Nah itu bagus itu. Asesmen awal ya, ada di situ nanti saat dimana dia nanti mengembangkan kemampuan emosional anak itu perlu. Jadi nggak ada lagi anak yang model anak yang tadi yang khusus yang itu sampai kelas 6 ada masalah berteriak. Itu enggak, jadi itu guru kelas 1 itu. Di MPLS 2 minggu itu ibu udah bisa menilai asesmen awal. Iya. Iya, itulah fondasi. Namanya fondasi kayak dasar. Ibaratnya membangun sebuah rumah yang megah, kalau tidak ada fondasi yang kuat, sebagus apapun pasti roboh gitu. Jadi memang fondasi, makanya 6 fondasi awal. Di situ 6 bahan-bahannya supaya kuat fondasi. Ibarat rumah nggak hanya pasir, nggak hanya semen, nggak hanya air, itu. Ibarat kayak apalagi kayak tumbuhan. Tumbuhan itu supaya dia tumbuh subur itu tuh tanaman kacang itu, ya harus ada fondasinya. Tanah yang subur, dikasih asupan pupuk gitu. Jadi sama juga kayak perkembangan usia dini anak. Nanti kita pelajarinya. Selanjutnya yang kedua di sini
cara membangun kemampuan pondasi yang bertahap. Kemampuan pondasi tidak dapat dibangun secara instan, ya betul. Membuat pondasi, namanya pondasi itu tidak ada dibangun secara instan, Bapak Ibu. Di MPLS itu nanti sebenarnya di situ MPLS itu di situ kita membuat pondasi ke anak. Jadi jangan langsung dibuat atapnya dengan cara membuat calistung tadi, jangan langsung dibuat dinding-dindingnya. Ya ini tadi kemampuan pondasi tidak dibangun secara instan. Jadi Bapak Ibu, kok Bapak Ibu ibu iya, ada Pak Hari tadi jadi enak. Jadi ibu-ibu jangan merasa langsung ini ke anak. Kok saya nggak ada hari ini? Kadang kita kan kayak merasa ini juga kok nggak ada tulisan kayak anak gitu kan? Terkadang nanti orang tua menanya. Jadi terkadang ditanya orang tua, mana tulisanmu nak? Biarkan aja. Namanya kita memberikan fondasi ke anak. Jadi jangan nanti ibu-ibu jadi merasa belajar itu bukan hanya di kognitif. Yang 6 itu tadi yang spiritual, kognitif, emosionalnya. Jadi jangan disentuh anak nangis. Nggak ada pensilnya, bukannya mengadu ke gurunya nangis ya kayak kelas 1 kan? Kenapa nak? Pensil tuh nggak ada ya, berarti itu belum kematangan emosionalnya di situ. Sebenarnya lebih banyak tanggung jawab kita. 6 pondasinya harus dibangun. Jadi itu tadi 2 minggu di MPLS itu, mari kita bangun pondasinya supaya nanti mereka jadi terbangun dengan sesuai dengan yang diinginkan oleh negara. Yang ketiga, kemampuan pondasi dapat terus dibangun hingga anak kelas 2 SD. Iya, usia dini. Jadi kalau dulu kan usia dini itu yang kita tahu, ya masa mereka PAUD. Kalau sudah masuk ke SD sudah dasar, bukan usia dini lagi. Ternyata di sini usia 0 sampai 8 tahun masuk mereka ke usia dini. Jadi masih banyak-banyak membangun pondasi. Kita bayangkan 6 diantaranya kalistumnya, pedagogiknya itu hanya bagian kanannya. Jadi jangan langsung kayak yang saya bilang tadi, merasa aduh anakku tertinggal. Nanti saya di SMS gurunya, di SMS orang tua. Tadi belajar apa nak? Gak ada. Yang pasti kita berikan aspek spiritual ke mereka, kita berikan aspek emosional anak dan motoriknya, keterampilan merawat diri itu. Selanjutnya guys. Nah ini tadi, udah lah. Sebelumnya guys. Next, enggak, next. Oke, coba. Ini. Oh ini tadi. Udah. Berarti kita lanjut ke materi 2 guys. Materi 2 ya. Nah, itu tadi ada kira-kira tanggapan atau pertanyaan. Siapa tahu kita bisa sharing nanti. Dari materi 1 ada kira-kira tanggapan atau sebatas pertanyaan? Ada. Ada? Ada. Mami siapa? Mami Sini. depannya. Sini. Bismillah. Ya, maksud saya di sini sekarang kita akan dituntut maksudnya supaya kita memberikan yang seperti ini ya kan, melatih dengan ada tadi berapa pondasi ya Bu Ibu, 6 pondasi. Sementara kita yang dituntut seperti ini, saya rasa untuk kita sebagai guru SD itu kalau seandainya kita buat langsung membaca, menulis, mungkin itu tidak salah ya, Kenapa? Karena ada hal sudah di TK atau di PAUD itu mereka terlebih dahulu sudah diajarkan. Sehingga dia masuk SD, jadi tuntutan itu dituntut oleh anak. Kapan nulisnya, kapan membacanya. Kenapa? Karena di TK mereka sudah curi start. Itu pendapat saya. Iya kan? Ada cuma itu aja. Jadi maksud saya, ini pendapat saya, harus ada sinkronnya. Dari PAUD itu ke SD kan gitu, biar sama-sama ini, biar lebih mengerti juga guru PAUD maksud saya, jangan terlalu cepat memberikan itu. Ya, ini mereka sudah curi start, cuma itu aja. Dari saya macam bukan kurang paham, karena paham itu saya bertanya ya, kurang puas kira-kira dengan penjelasan yang diberikan. Bukan ibu yang salah ya Bu. Coba reka. Aku nggak menyalahkan dia Ibu. Cobalah. Atau ada yang
Ayo, silakan kasih tanggapan. Tanggapi, tanggapi. Terima kasih kepada Bu Ida. Maksudnya, iya kenapa kok PAUD TK sudah diajarkan? Sekarang ini zaman cari rata-rata cari bisnis itu ya. Saya rasa cari bisnis memang betul. Saya guru TK ditekankan sama yayasan wajib baca. Kalau tidak pandai baca nanti kita tidak ada yang daftar di sekolah. Jadi wajib memang. Jadi maksudnya wajib baca juga tidak seperti itu. Misalnya harus ada 6 fondasi tadi itu memang betul. Yang pertama tadi kalau TK kan agamanya, cara misalnya kita mengapakan anak, ayo anak-anak semua kita masukkan semua bukunya ke dalam tas. Ada yang tidak punya orang dimasukkan, itu kan kita termasuk mengapakan anak-anak juga, membiasakan anak-anak. Jadi kalau TK itu memang betul tadi itu 6 fondasi. Yang pertama tadi agamanya betul, tidak berbohong. Habis itu antri, cara mengambil apa itu antri, karena dari situ antri kan. Memang kalau kami dulu diajarkan barangkali Bu ini makin canggih, makin mundur. Usia dini dulu kami waktu masih ngajar TK 0 sampai 5. Ini kenapa 0 sampai 8? Itu pertanyaan saya juga. Dan tamat TKB wajib baca loh kalau misalnya di yayasan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini serius ya? Ya, serius banget emang Kata kuncinya itu adalah transisi. Katanya itu adalah transisi. Jadi gini, kalau PAUD benar kata Bu Ida, di PAUD ada yang mengadakan membaca menghitung, benar. Namanya transisi. Kalau memang PAUD-nya bertransisi dari udah membaca menulis, ya benar dia ke SD-nya transisinya membaca menulis, benar. Itu loh, transisi kata kunci garis benang merah itu transisi tadi gitu. Jadi kalau seandainya PAUD-nya sudah mengajarkan baca menulis berhitung, ya tiba-tiba di SD ya transisinya itu. Ya itulah Itu bentuk transisinya. Benar juga kemudian tadi. Bisnis tadi. Nah, seyogjanya kan PAUD itu sama TK kan bermain sambil belajar. Iya. Ya. Transisinya kalau bermain sambil belajar ini ada 2 transisi ya. Transisi bermain sambil belajar dengan transisi yang sudah membaca, menghitung, menulis dari tadi ke SD itu ada 2 dia ininya, poinnya. Gitu. Jadi kalau yang umumnya sekolah kita kan bicara formal. Formalnya di sini kan adalah transisi PAUD-nya yang tidak membaca menulis, cuma hanya sekedar bermain sambil belajar. Ya dia hanya mengenal huruf berdasar ini huruf apa, ini huruf apa, B. Namanya fondasi ya, pasti itu dasar bangetnya. Dasar bangetnya supaya bagaimana rumah itu jadi, ya dasarnya itu ya benar-benar yang dibilang sampaikan tadi sama Bu Ragusi, ya benar-benar harus kokoh. Nah makanya anak kita sampai sekarang ini dasarnya tidak full dia menerima karakternya, padahal dari kurikulum 2013 kan karakter yang dibentuk itu, karena dari dasarnya sudah goyah. Makanya sampai kelas 3, 4, 5 dia goyah, sampai kelas 6 dia goyah. Sampai ke SMP, SMA dia bahkan lebih ada bahkan kalau ada kok anak saya yang ini dia karakter dasarnya oke. Dasarnya itu benar-benar oke, benar-benar tertanam. Kalau dasarnya memang katanya tidak bisa ditanam, ya memang nggak bisa kokoh, ya udah sampai ke atas nggak kokoh gitu. Itu tergantung kesadarannya dulu. Untuk usia didik 0 sampai 8 tahun, benar yang dikatakan dari modul itu. Untuk anak matang secara psikologis, untuk dia membaca menulis itu adalah umur 7 tahun sudah bisa diajarkan. Ingat ya, kita mengajarkan, bukan memaksakan anak itu untuk membaca menulis. Kita perkenalkan dulu huruf, kita memperkenalkan dulu hurufnya. A itu disambung dengan I, B bunyinya apa? A sambung dengan I bunyinya A, B, A, B, I, B, A, B, I, J, apa dulu namanya? Mengeja. Ejaan itu. Nah itu di kelas 1 itu seperti itu. Kita masukkanlah huruf ini, ditambah huruf ini apa? Coba ditulis hurufnya dulu. Kita ingat nggak dulu waktu kita sekolah dulu? Nulis huruf tuh sampai satu baris itu A semuanya dulu, B semuanya dulu. Ya itu benar karakternya, dasarnya itu udah benar. Berubah kurikulum, berubah lagi, bukunya berubah. Bahkan buku kelas 1 itu sama dengan buku kelas 3 di KTSP itu, karena anak-anak sudah lagi mengeja. Kelas 1 itu sudah membaca, dan memahami karakternya. Sekarang kan kembali lagi nih ke zaman dulu nih, berputar kembali ke zaman dulu. Dibalikkan lagi dasarnya itu diapakan ya, itu tadi. Jadi kodrat alam dan kodrat zamannya murid itu di zaman ini, kodratnya di zaman ini sama kodrat alamnya itu udah berbeda. Jadi zaman dulu tidak tahu gadget, sampai zaman ini bahkan umur 2 tahun
anak umur 2 tahun sudah tahu gadget. Kenapa dia tahu gadget? Karena dia memang gambar itu yang dilihat berulang-ulang. Jadi dasarnya harus sudah dikokohkan memang dari dasar kelas 1. Sekali lagi saya bilang namanya transisi. Kalau transisinya dari PAUD-nya sudah membaca menulis, pasti dia ngikut dia transisinya. Kecuali PAUD TK-nya dia tidak mengajarkan membaca menulis, ya transisinya tidak seperti itu. Karena karakter anak 36 di dalam kelas itu tuh pasti karakternya berbeda-beda. Seperti itu ya, namanya kan? Tambahkan lagi, tambahkan. Masalah transisi ini ya, masalah transisi ini. Kita bisa jadi heran ya, kenapa saya bilang kalau di awal atau di TK atau di PAUD itu kalau memang tidak diajarkan membaca dan menulis sehingga tuntutan untuk di SD ini tentu anak tidak menuntut, iya kan? Tidak. Nah, sekarang di SD kita tidak belum boleh membaca, boleh ini, bahkan kita masih ini ya kalau di awal. Ayo menulis di awal-awal, itu kan kita kan? Sekarang dia belum nih Bu. Sekarang ada lagi, secara psikologis anak sekarang lebih daripada anak-anak dulu. Kalau kita masih ngajarkan menulis di awal-awal, ada anak yang bertanya, kok di awal-awal media sudah ini, udah bagus tulisan kami. Ini kata anak-anak kan. Jadi maksud saya di sini, saya kalau bisa, ini kan mungkin dan orang yang di atas lebih paham dari kita kan, dan makanya dia memberikan pelajaran kepada kita yang di bawah ini supaya kita lebih memahami kan seperti itu. Cuma ada dalam hati kita berkata-kata dengan cara tadi kan, dengan cara berpindah transisi tadi. Di sini kadang kurang pas bagi kita ya, tapi itu yang sudah ditetapkan ya bagus dan diberikan kita untuk pengetahuan dan pembelajaran dan untuk lebih baik lagi ke depan. Cuma itu ya Bu Igus. Kalau ambil kesimpulan aja ya, kalau kita ngambil kesimpulannya gini, maksudnya itu karena kan anak itu transisi nih dari TK dari PAUD ke SD kan selama ini beda dengan dulu. Selama ini wali kelas 1 udah langsung bocor memaksa anak, jadi anak tuh ada yang nangis, ada yang tak semangat, jadi dikasihlah namanya di MPLS ini 2 minggu untuk dia beralih dari TK ke SD, dia nyaman dulu 2 minggu pertama, itu intinya itu happy dulu, jangan kadang-kadang makanya yang kita alamin dulu, tulis A, B, tulis dulu satu full, satu lembaran ya kalau anak itu semangat menulis. Ada anak yang bijak lagi saat dibuat dia satu, dua baris di bawah dia, itu ada bijak, ditambah ibu dulu itu. Jadi ini hanya ambil kesimpulan selama MPLS ini peralihan transisi anak ke PAUD ke SD dia tidak merasa kaget, jadi dia ada pelan-pelan itu aja. Nah sambil ibu-ibu melihat asesmen awalnya, kita sudah menilai selama 2 minggu, kita udah kenal loh 2 minggu tuh setengah bulan. Kalau pertama, tapi kita masih bingung, udah 2 minggu, seminggu pertama kita udah kenal anak itu, kita udah bisa lihat, nengok karakteristik anak itu sudah bisa lihat. Oh ini anak ini kayaknya ada kebutuhan khusus. Oh ini namanya ini bijak nih, bijak ngomong, nggak tahu lagi. Yang penting kan ketika ini dulu, belum dalam tulisnya, belum ketahuan hanya mungkin dia ada yang berani nih, dikit-dikit, bu, nah itu sudah ibu nilai, itu aja kayaknya, betul nggak Pak Rulandi? Itu aja dulu dia selama transisi dia ke PAUD ke SD selama 2 minggu itu aja. Jadi itu sambil Bapak Ibu menilai, Ibu-Ibu menilai asesmen awalnya, melihat dia selama 2 minggu. Ada anak yang pemalu, ada anak yang takut, ada anak yang memberani. Kita kan belum menulis, masih dalam tindakan anak. Yuk nak berbaris 1 sampai 5 mana? Cari kita kawanmu, nah itu sudah masuk tapi belum tulisan. Itu sudah bisa kita nilai. Itu aja. Ini pendapat Ibu, betul nggak Pak Arwandi? Kalau kelas 3, 4, 5, kelas 1 namanya SD King. Namanya. Kayaknya itu kesimpulan-kesimpulannya itu tadi. Nah, tidak lagi karena tuntutan anak, apalagi sudah dulu supaya melatih anak, kita kan nulis Bu ya, melatih nulis tulis sekarang mana ada tulisan anak, nggak ada lagi itu. Iya. Iya memang agak sedikit contoh baik gitu ya, seperti yang bilang Pak Arwandi tadi. Jadi sepertinya kembali ke awal kayak kita zaman dulu. Memang kalau kita dulu nggak tahu ya, ibu-ibu kayak saya dulu memang iya, karena memang nggak ada dulu. Iya. Di SD ya karena memang nggak ada transisi yang tadi. Jadi seperti yang dibilang Ibu Ida tadi, udah diambil start di PAUD. Kita biar buat nanti mereka, ayo mengenal huruf lagi, pada sebahagian orang bakalan apa sih gitu. Zaman dulu, TK itu zaman dulu TK itu anak tidak dituntut untuk
bisa baca loh. Iya, Makanya bersosial tapi seharusnya. ya, di SD kita guru yang capek mulai Iya. lagi ya. Makanya mungkin ini tadi jangan sampai kaget anak kan karena ada yang nangis, ada yang apa, dia kan merasa takut. Di TK bisa jadi dia dengan 10 siswa, di sini dia bertumbuh dengan banyak lawan. Jadi adaptasinya itu Iya. apa? Fondasi membangun fondasi faktor eksternalnya. Iya, dia merasa karena anak berbeda itu kalau dia anak itu sudah PAUD, oke. Anak yang tidak PAUD yang tidak Tidak ada sosial dia. Iya, nah itu yang agak lambat, agak dia pasti merasa agak ketakutan. Nah ini yang kita nak buat, jangan sampai anak itu takut dia sekolah. Apalagi kalau kita nanti Nyaman dulu ambil. nyaman, jadi nanti kita tidak dibilang ada mulai nanti besok kita datang lagi. Jangan pas MPLS masih di ibu. Besok nangis ini. Aku dimarah. Makanya ini yang diambil kurs, makanya jadi kita itu FLS kita ini diatur, sudah dibuat. Panjang waktunya untuk membangun fondasinya, untuk menarik minat anak dulu, minimal anak itu senang dulu. Saya sekolah, menyamankan anak. iya, menyenangkan anak, Nyaman. nyaman, senang ya, menyamankan anak. Happy anak itu sekolah. Iya, itulah tugas guru kelas 1. Jadi jangan sampai mereka nanti datang ke sekolah itu takut. Bahkan ada yang sampai ke bawah mimpi. Iya, bukan di sini, di sekolah-sekolah yang lain sampai ke bawah mimpi. Bagaimana dengan kita nanti menanya siapa yang sedang bisa membaca? Gitu bukan? Ayo kita suruh dia di awal-awal membaca. Yang tidak bisa membaca ini nanti langsung takut itu loh. Walaupun dia tidak kita suruh, si ayah kita suruh membaca, udah termasuk juga. Makanya di situ awal-awalnya itu kita buat dulu menyenangkan, ajak bernyanyi-nyanyi, ajak bermain di lapangan, cari angka 2. Itu. Iya. Jadi kita tanya nanti siapa yang sudah bisa menghitung, kita suruh menghitung pun nanti 1 sampai 20. Ya tidak bisa itu. Langsung, "Mak, aku nggak bisa sekolah, nggak bisa menghitung, Mak. Nggak bisa membaca, Mak." Padahal belum kita suruh. Jadi itu tadi ya, kemampuan tadi di masa transisinya nanti Nggak bisa dinilai Bapak Ibu. Asesmen kalau Bapak Ibu. kita ambil lah ya asesmen diagnostik awalnya nanti. Jadi bisa kita, disitulah cara kita nanti untuk mengelompokkan anak. Iya, ya kalau memang dia butuh secara khusus ya. Non kognitifnya. Asesmen diagnostik non kognitif, iya, supaya bisa kita kelompokkan ke bagian-bagian Kenapa? yang sesuai dengan kemampuan mereka, ya kan? Kompetensi nggak pakai kemampuan, bukan kompetensi dan bukan kemampuan. Kognitif itu minat gaya belajar, minat belajar. Nah, seperti apa nih? Bukan gaya belajar, tapi minat. Minat. Cenderungnya kemana? Kayak kemarin kan dia ada di video ibu tuh kan? Kita tengok nggak video ibu? Iya. Dia nyusun itu Gaya belajar, Dia merasa kesel kan? Iya. Iya. Ini yang kemampuan emosionalnya yang tidak bisa. Katanya satu tuh enggak gitu. Pembelajaran sosial emosional (PSE). PSE-nya harus ditekan. Iya, karena dia ada bersosialisasi. Baik gurunya, baik muridnya. Gurunya apalagi? Iya, pembelajaran sosial emosional (PSE). Sosial tuh air. Sosial emosional. Kalau udah marah ngeri Ibu Demo. Sosial emosional. Iya, emosionalnya dijaga. Jangan sampai anak berkencing, takut dia. Ya, Ya. ada dua, PSE sama KSE. Ini jago. Jadi kita nggak tahu apa begini kan. Yang itu Dia ibu kalau setiap anaknya marah saya, kalau dia kelas tidak. ini Baik, baik. ini di masa fondasi ini, masa MPLS-nya ini. Udahlah, ambil hati dulu lah kita nanti. Baiklah. Baik, Mas MPLS. Baik, kayaknya kalau kita perpanjang nanti Tapi itu tidak banyak ada pembahasan di sini ya. Kelas 2 itu Wah. ada fase A, fase A. Masih satu fase ya. Sama. Sama. Tadi ya, itu kan sampai 8 tahun, kalau sampai 2 sama. Kayak Dina kan bisa nih, Dina kan udah kelas 2 nih. Iya, itu yang dibilang usia 0 sampai 8 tahun. Saya pribadi memang, apalagi karena dulu depan itu kayak sedikit bertentangan, sekalipun saya memang bukan guru kelas 1 dan 2. Apa iya ya gitu kan? Jadi makanya Bu sampai tadi mana? Memang agak sedikit kayak iya, karena di pelatihan kemarin di membacanya itu nanti dasarnya itu dimulai kelas 3. Iya, makanya waduh, kok menurun kali ya. Di TK aja anak kalau nggak bisa baca tulis sudah disuruh lo harus les. Anakku itu nggak bisa. Jadi aku nggak nanya waktu itu kenapa harus begitu. Di kelas 3 baru siap membacanya karena Ya, memang sudah yang dibacanya itu memang udah usia ini. 8 tahun tadi. Iya, jadi baru belajar. bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain. Bahkan makanya di situ saya kayak ini juga kan. Bahkan sampai ke tes mereka saat ujian formatifnya nanti katanya
tidak boleh perlu tertulis. Iya. Boleh. Jadi makanya saya mengambil kesimpulan di situ, mungkin bukan hanya saya mengambil kesimpulan seperti itu. Jadi usia dini itu sampai mereka di kelas 2 ya sebatas bermain apa begitu. Cuman agak lega tadi setelah ibu mengasih sedikit pembenaran kalau hanya untuk di MPLS. Nah, coba bapak ibu, anak kita selama kelas 1 tahun itu tidak menulis. Di situ dikapsulkan loh, jangan menulis. Bahkan CP-nya, CP yang dari Kemendikbud melakukan CP kan bapak ibu. CP-nya aja di situ dikasih tahu yang mana. Kenapa CP ini salah? Itu kata mereka. Kenapa? Karena ada kata operasional menulis dan disuruh menghafal. Yang ini nggak boleh katanya. Sama persepsi semua ditakutkan. Iya. Iya. Itu kemudian kita tempel gambaran kelas 1. Siapa yang tahu kelas 10 anak lari ada di situ kita menilai. Ya, jabatan terbaik. Ya itu lagi masa MPLS itu. Iya, tapi dengan Dan maksudnya dengan ibu ini mungkin ada apakah agak sedikit agak bingung juga kan makanya ditanya ke ibu Subanti ya. Bagus juga. Enggak, tapi aku ini masukkan aja ya. Saya kemarin itu ikut pelatihan yang kurikulum Jepang itu kan Bu. Dia memang sesuai dengan buku ajar itu setiap bisa kira. Jepang gimana, Wak? Yang kita itu Bu, yang kemarin saya ini sampai berapa 10 pembelajaran dia. Tapi itulah saya tengok kan bukunya memang sama dengan buku kita. Kita kan udah adopsi ke Jepang ini. Jepang Nah, ya. buku kelas 1 itu saya pun bingung awalnya. Dari kurikulum Jepang gimana? Maksudnya itu pelatihan. Pembelajaran anak itu tidak lagi kayak kita tuh langsung belajar itu. Dia menemukan sendiri. Kalau dulu itu seperti itu, dia nengok kan misalnya gambar burung itu kan ada beberapa ditaruh di situ. Anak yang ngapain kita Coba tidak. Makanya itu yang dikatakan berpusat pada anak gitu. Tidak adopsinya, maksudnya adopsinya. Berpusat pada siswa pada anak itu lah. Kita harus banyak harus siswa. Bukan. Mana? Namanya adopsi ini hanya adopsi itu pasti punya dasar kan? Iya, kita tuh sudah adopsi yang ada punya. kurikulum Jepang itu seperti itu belajarnya. Saya kan ikut pelatihan itu kebenaran online kan? Memang Jepang aja yang Tidak, dan Jepang kan aku sebutkan tadi ada beberapa negara yang diambil itu seperti itu. Misalnya burung itu kan di pohon, di gambarnya itu kan. Tengok agak buku gambar kelas 1 itu. Coba, pernah nggak dimulai? Duduk transisi PAUD mulai. Di buku kelas 1. Karena sama kacamata. Burung itu di atas pohon beberapa, tiga. Terus yang di bawah dari anak itu asumsi apa? Dia nggak bukan nulis. adopsi disadu. Bukan disadur. Kalau adopsi dibacanya situ diadopsi. Udah, kita lanjut. Nanti masalah mengadopsi ini. Kalau memang kita nggak punya silakan diadopsi kalau kita tidak mampu. Nanti adopsi. Adopsi. Ya, karena nggak punya kan? Iya. Karena kita punya kok ngapain adopsi? Bisa. Nanti di akhir nanti kita review lagi. Kita lanjut materi selanjutnya ya. Soalnya ada 5 materi. Inilah aspek kemampuan fondasi yang harus dimiliki oleh anak usia dini. Ini intinya, inti dari Anak usia dini. Ya lanjut. ini intinya 6 hal fondasi yang harus dimiliki anak usia dini. Maunya agak-agak di zoom dulu Bu. Sebenarnya ini udah kita bahas tadi. Saya terlalu agak ke depan tadi. Habis itu Balik lagi ya. ini sih catatannya. Maju mundur. Karena memang di materi itu tadi ya itu juga ya. Kemampuan fondasi adalah nilai pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh anak usia dini. Kan itu tidak terbatas oleh Caris tuh memang udah bolak-balik tadi itu kan. Ini aspek kemampuan fondasi. Yang pertama, mengenal nilai. Ibu-ibu. Nanti kita lanjut sesi yang hot. Iya, ya. Ayo. Apalagi itu kan satu usia dini loh. Iya, kalau usia dini. Nah, usia dini. Misalnya kita konsentrasi tentang pembelajaran di kelas 1 itu Oke. tidak lagi 1 tambah 1. Iya, nanti ya. Jadi coba. Siapa lagi? Percaya, Kita to be continue. Dia tidak gampang. Yang pertama, Besok lagi. mengenal ini fondasi yang pertama nih. Ada 6 kan? Kita bikin fondasi. Mengenal nilai agama dan budi pekerti. Seperti apa ini contohnya? Mengenal budi agama dan pekerti iya. Misalnya si A biasa. Iya. Berdoa sebelum melakukan kegiatan dan sudah melakukan kegiatan itu harus kita tanamkan ke orang labora ya. Bekerja sambil itu ya. Jadi itulah kemampuan yang harus kita. Ibu sudah siap itu bisa ada. Ibu Belum siap. ya lanjut pokoknya dia. Kalau sudah siap mereka bisa buka. Oke. Ya lanjut. Fokus lagi ya. 20 menit lagi. Lanjut. Iya. Lama kali.
Udah tadi dari kesimpulan. Yang kedua, yang pertama udah bisa ya Bu Ainnya. Bisa nanti ya ditanamkan kemampuan pondasi yang pertama ya. Apa tadi yang pertama Bu Dina? Iya, budi pekerti memang tanpa di apapun udah kita lakukan kok ini. Agama dan budi pekerti, kalau agama berdoa, kalau budi pekertinya secara dia mengucapkan salam, hormat depan guru itu. Bagus, lihat jangan Pak Hari. Tepuk tangan. Oke. Yang kedua, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lain. Keterampilan sosial dan bahasa. Dengan iya. 5S tadi. Beda dia keterampilan berbahasa yang tidak TK, yang hanya les-les. Beda sosial dan berbahasa dia. Membaca mungkin di kognitifnya dan keenam bisa, tapi di sini itulah yang harus kita tanamkan, lebih berat katanya. Tidak semua yang di TK itu. Biasanya anak-anak yang baru masuk itu anak-anak yang mama bapaknya preman gitu. Anak tadi. Semua dia ya. Yang pengalaman dia. Nanti kita ya. Ini aja nanti. Intinya pada yang kedua ini aja udah disimpulkan tadi. Kematangan emosional yang cukup untuk kegiatan di lingkungan belajar. Ya, seperti anak kadang nggak bisa dibuka permennya nangis. Coba dia berbahasa di yang kedua tadi. Bu, minta tolong buka Bu. Minta tolong buka kawan. Minta tolong pinjam pensilmu. Ini enggak. Ada kekurangan di dia. Dia mengekspresikannya dengan menangis. Berarti kematangan emosionalnya belum matang. Sosial emosionalnya belum matang. Itu tugas guru yang mengajar di usia dini, ya. Jadi ajarkan dia berbahasa, tolong. Nah, gitu. Yang keempat, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Seperti apa ini pemaknaan terhadap belajar yang positif? Pemaknaan terhadap belajar yang positif. Apa yang dia Dikasih ke temannya misalnya meminjam pensil, terima kasih. Nah itu juga udah pembelajaran yang positif. Dilihat temannya nggak punya pensil, spontan dia meminjam. Jadi jangan dibilang gurunya, nggak boleh minjam. Sesuai kebutuhan. Iya. Terkadang kita kan karena apa kita larang nggak boleh minjam. Karena nggak ada tanggung jawabnya dari rumah, boleh minjam terus. Tapi kan kita boleh tahu kan, jangan sering-sering minjam kalau bisa. Oh, jangan deh. Ibu-ibu di kosan lembang kerja nggak boleh minjam. Ada berarti salah dengar saya. Jujur aja, jujur. Dua kali. Kalau bisa naik dengan tiap hari yang minjam. Kita kan seperti itu. Ya kan? Tetapi yang kasih tahu sama aja Padahal itu merupakan pemaknaan belajar yang positif. Dengan tidak kita mengasih tahu ke anak langsung ada tindakannya. Nah, itu, jadi jangan dilarang anaknya. Nggak boleh minjam, nggak boleh ini. Ya, Bapak Ibu. Ya, lanjut. Yes. Yang kelima, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai. Nah ini motorik di olahraga berarti bisa dia kayak main sepak bola ya kayak dia mikir dari mana kan? Iya di olahraga. Bisa dia main sepak bola, bisa menangkap bola, bisa mengkancing bajunya, bisa memakai sepatunya. bisa ke kamar mandi cebok itu yang utama. Iya betul. Bisa mengkancing celananya itu. Itu dia fondasi yang harus dimiliki anak usia dini, perawatan diri. Jadi jangan udah di usia dini diajarin bagaimana dia main cebok, betul. Perawatan diri. Jadi biar ibu-ibu tidak main cebok anak terus sampai nanti mereka ke kelas 2. Usahakan di awal-awal itu bangunlah bagaimana cara ibu untuk melatih anak ini memiliki kemampuan untuk merawat dirinya. Karena saya ya di rumah saya biarkan pakai baju sendiri. Lambat dia bangun jam 6, kancing baju sendiri. Walaupun memang anak ini baru saya benarkan. Sampai kapan? Iya. Jadi sebenarnya memang bukan di sekolah, di rumah pun harus kerjasama orang tua di rumah dengan di sekolah. Saya pernah itu mengalami di kelas 1 nggak bisa tembak sendiri. Iya. Makanya Bu Gus, waktu pendaftaran kami sama Bu Berlian ya, masuknya Bu Berlian, akan nanya siapa namanya sama saja, depan dia cebok nggak sayang. Jadi kan, udah Bu, ini nanti kan dapat orang tua lagi. Dan sekolah ini sudah ini ada guru dan kamu ceboknya sendiri. Ini yang termasuk tadi topnya. Di sinilah kita masukkan calistumnya. Berarti hanya sedikit kan?
Yang tadinya itu 6 diantaranya ya satunya calistumnya itu. Kalau dulu memang, ya kalau dulu di calistum kita berbanyak. Kalau ini 6 harus ini sejalan. Jangan ditinggalkan spiritual, jangan ditinggalkan emosionalnya. Ya itu. Jadi diingat 6 fondasi yang harus dimiliki anak usia dini. Ini yang materi kita kedua ini. Jadi sebelum kita tutup, kita buat lagi sesi penguatan, review, tanya jawab. Kalau tanya jawab kayaknya nggak ada. Kalau juga saya bisa menjawab ya. Review dan saran masukan aja. Siapa kira-kira yang ada masukannya lagi? Ayo Bapak Ibu. Waktu refleksi ya. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk merefleksikan materi yang kita dapat hari ini. Mau usaha terus mau berubah dengan semua yang perubahan yang ada sekarang seperti zaman sekarang ini Bu ya. Dari situlah kita bisa istilahnya menyambut anak kita nanti yang akan datang dengan penuh kesiapan, sepertinya seperti itu ya Bu ya. Itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Iya, siap menerima perubahan, harus katanya ubah paradigma, ubah mindsetnya, bagus. Tepuk tangan buat kawan kita, semoga kita juga bisa seperti itu. Siap menerima perubahan, ya. Perubahan membawa anak kita semakin lebih baik. Sebelum kita tutup, ada lagi? Tadi Bu Berlian ada kayaknya yang berapa menit kita kasih? Setengah menit. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini loh Bapak Ibu, Ya. yang selama ini yang kita lihat anak kita, ya betul dikata Ibu Lila tadi kan, harus ada perubahan. Tapi perubahan jangan hanya di mulut, tapi ya betul-betul kita laksanakan. Ya, jangan pula nanti di tahun ajaran baru hilang kata perubahan itu. Ya kita mulailah dari sekarang. Kalau bisa dari sekarang, ya kita terapkan, ya kan? Cuman yang ingin saya tambahkan, bagaimana supaya anak-anak kita itu lebih baik lagi, lebih tertib lagi, ya dimulai dari kelas 1. Bagaimana cara dia bersikap, bagaimana dia berbaris, antrian, ya itu contohnya mengantri, antrian, ya antri ya, jiwa ngantri. Kalau di luar negeri kan gitu kan, kalau di kelas, kalau saya di kelas 6B yang biasa saya terapkan antrian. Contoh, kita kasih tugas, ya kan? Anak itu udah siap. Kalau udah siap, kadang kan ada beberapa anak itu udah siap mengerjakan, ya kan? Dia mengantar ke meja kita itu bukan berebutan, tetapi sesuai antriannya. Nah, kemudian mengambil bukunya juga seperti itu. Jadi kita terapkanlah antriannya itu. Iya. Kemudian yang pertama itu fondasikan agamanya, ya kan? Bagaimana anak itu berdoa di dalam kelas itu betul-betul khusyuk. Kemudian ya kita ajarkanlah berkata yang jujur, tidak boleh bohong, tidak boleh mencuri, kan itu kan? Nah, saya rasa barangkali itu saja. Ini fondasi 6 ini kan nanti akan kita terapkan mudah-mudahan di tahun ajaran baru nanti. Betul, dari gurunya dulu. Setelah gurunya, disiplinnya itu kita mulaikan disiplin dulu. Disiplin kedatangan, disiplin apapun itu dimulai dari gurunya. Kalau gurunya sudah bagus, berarti nanti kita tinggal menekan ke anaknya saja. Tapi kalau gurunya kurang bagus, ya berarti anaknya nanti kan akan ikut-ikut. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Baiklah, dengan berakhirnya tadi masukan dari Bu Berlian, berakhir juga lah pertemuan kita hari ini. Terima kasih, selamat siang. Tangannya. Dulu ya.